bisa memenangkan satu game lagi, sudah otomatis kesempatan Alter Ego makin tipis. Betul, dan semua tergantung tentunya dari draft ban and pick yang akan kita lihat di game yang kedua. Apakah game yang akan membawa Alter Ego menuju ke game yang ketiga, atau justru mereka harus pulang dengan kekecewaan. Yap. Dan kita akan melihat tentunya Alter Ego yang mengamankan first pick terlebih dahulu. Cukup menarik tentunya, karena kita tahu ya, dari Rebellion mereka sempat untuk hampir aja terbait di game yang pertama dengan draft One dilepaskan. Betul, tapi untuk saat ini masih dengan adanya Joy yang ditutup, Yves masih di respect untuk Swallow. Tapi dengan adanya perbedaan first dan second pick ini tuh impactnya gede sih kalau menurut aku pribadi. Sebenarnya second pick ini punya keuntungan lebih kalau menurut aku, karena dengan flexible pick sekarang, nah itu yang akan bisa dimanfaatkan karena udah ngelihat 5 hero dulu nih, baru nanti last picknya akan menentukan akan ditaruh di mana hero tersebut. Yes, betul sekali, tapi kita sejauh ini memang belum melihat adanya Farsha yang di-ban sama Rebellion. Apakah memang akan dilepaskan oleh Chico? Resikokah yang akan diambil oleh Chico? Karena kita tahu if dari Swallow ini udah dibuang sama Alter Ego. Yap. Jadi hero high ground-nya mungkin kalau Valentina akan dilepaskan lagi bisa diambil oleh seorang Swallow. Yap, dan Fanny-nya justru ternyata terkena respect. Dan Faramis, wah ini udah bener-bener target banget ya, karena mereka tahu mereka bakal cukup kesulitan, agak sedikit miskalkulasi pastinya ya dengan adanya Cloud Altar yang bisa menyelamatkan rekan-rekan dari Rebellion, dan itu pun yang udah terjadi di game yang pertama. Tapi Rebellion mereka bakal nutup ke arah mana sih, karena masih ada Blue, masih ada Fredrin, Farsha juga masih ada, atau Valentina justru. Yes, one-one pun masih terbuka dengan lebar kali ini. Kesempatan dari Alter Ego untuk mengambil ke arah Glue juga terbuka cukup lebar ya. Karena Rebellion sempat untuk melakukan respect ban terhadap Glue-nya. Tapi sepertinya akan dilepaskan karena sepertinya dari Rebellion pun tidak mau melawan one-one. I see. Kayaknya bakal coba untuk gambling di arah Valentina dan juga Farsha. Setidaknya kalau misalkan nantinya dari Udiel menggunakan Valentina, mereka punya Farsha. Ya, Atau sebaliknya. Jadi ya udah di kontes aja. betul. Karena Farsha terkadang menjadi first pick ya. Yap. Prioritas banget untuk seorang Udil di tim Alter Ego sendiri. Dan Tapi paket komplit Farsha ini. Yes, dan ingat masih ada Fredrin juga. Ya, dan ternyata Fredrin yang diamankan. Karena balik lagi, Valentina dan Farsha sebenarnya agak jarang untuk berada di dalam satu tim. Yes. Tapi dengan adanya Valentina di area gold lane, itu nggak nutup kemungkinan juga itu bakal terjadi. Dan ini Glue yang fleksibel lagi. Yap. Tentunya yang bisa digunakan juga oleh Wijanarko. Karena Kars ya, sejauh ini aku ngelihat dia main. Dia tuh seneng banget untuk pakai hero-hero yang punya sisi yang bisa loncat ke belakang. Yap. Kita pernah lihat dia main Benedetta. Main Arlot semenjak Arlot udah bisa digunakan di MPL. Lapu-lapu. Yap. Tapi ada quote nih dari R7, RBL itu kuda hitam, lumayan bahaya buat tim-tim besar, mekanik pemainnya tinggi semua dan sering buat momen. Ini dari legenda XP lane kita. Iya dong. Betul, R7. Cindut, wah, tentunya yang ditunggu-tunggu. Apakah akan comeback? Wah, Lagi rehat sekarang ya. gimana tuh ya? Lagi rehat. Tapi Melissa Farsha, hero team fight banget. Wah ini udah kuat banget sih dari Alter Ego. Tapi apakah yang akan dijawab oleh Rebellion? Ini Alter Ego 3 pick pertama ya mereka kuat banget. Kita tahu Setuju. poke damage-nya Area. Melissa ini ngeselin banget Dan areanya juga gede banget. dari Farsha. Stunnya juga ada, Betul. CC ada. Benar. Dan Grok untuk Wijanarko. So ini Glue kemungkinan akan ditaruh di Kars kah? Dan Digi ditutup begitu saja. Mengingat juga dari Rasi ya, Rasi. suka banget ya pakai Digi. Benar. Dan itu bahkan kayak kalau nggak salah Digi yang pertama kali untuk menahan Kadita siapa waktu itu? Iya. Aku inget tuh. Itu nggak bener-bener nggak works buat Kadita ya. Yap. Busnya kebuka begitu saja dan ya. Apalagi tentunya kalau Digi pakai Magic Worship ya, atau Impure Impurage, iya. biasanya. Itu Dan- bakal cicil-cicilnya sih dan bukan rumputannya enak banget. Tapi ternyata Arlot satu hero dari Kars, karena kemarin juga kita sempat lihat Grok jungle Iya, dibawa oleh Vincent. cukup flex ya dari Chico dan Navari tentunya.
tahu kalau Chico ini memang suka menukar-nukarkan dari posisi, Ngotak-ngatik ya? yes, ngotak-ngatik dari sisi hero yang udah di pick. Jadi kemungkinan Arlott yang biasa dipakai oleh Kars tentu akan ditutup begitu saja karena yang seperti Aul bilang ini Groknya masih flex, dari Glue juga masih flex, Fallen pun flex. Nah, Jadi 3 hero pertama dari Rebellion ini benar-benar bikin pusing. yap, dan nantinya second pick. Tapi edit yang ditutup, lihat belum ada satu hero untuk Pai. Kalau Edit ban. Mhm. Kalau Pai ya, menurut aku kasih dia hero berantem aja sih sebenarnya. Oh, ternyata Cloud-nya ya, Cloud dari Hais. Tapi kalau misalnya memang ini dari Grok ya bakal taruh di area jungle, XP-nya masih ada Yuzong loh untuk bisa jump in ke arah Parsha. Dan bahkan ya, ini Fredrin pun masih flex Flex banget, iya sih, bisa bener. buat Pai. Yep. Jadi kalau misalnya memang dari alter ego mereka mau coba untuk mainin ke arah assassin lagi seperti tadi, masih bisa. Tergantung, kayaknya Chico bakal nge-save dulu nih untuk dari sisi junglernya kalau menurut aku. Oke. Amanin dulu dari god lane ya. Kalau memang Valentina ini mau ditaruh di posisi mid lane ya untuk Swallow, mereka bisa ambil untuk sisi god lane-nya. Atau mungkin ya, kalau dia tahu dengan adanya potensi assassin bisa dimainkan alter ego, dia pick untuk counternya dan Wah. Kadita. Karena tentunya tidak ada Digi yang sudah dibuang oleh Rebellion, Kadita ini akan cukup free. Oke. Grok pernah dimainkan RBL di XP lane, Juggle dan Roam. Nah ini yang tadi kita lihat juga. Terlalu Begitu flex ya. fleksibel. Iya. Dan inilah kekuatan dari tim Rebellion Zion sendiri. Semua bisa dibawakan oleh Chico dan bahkan kita ngelihat eksekusinya pun begitu matang dari pemain-pemain Rebellion. Dan sekarang dari alter ego mereka akan mengamankan 2 lagi hero untuk, Mereka lihat dulu nih jungler siapa. ya Romnya ini udah pasti bakal harus diambil karena udah nggak ada potensi lagi ya untuk berada di area Romnya. Mungkin bakal ada Ruby kah untuk mengganggu. Martis juga not Martis bad sih masih menurut aku. oke. Untuk anti-sisi juga ya. Yap, tapi ternyata adalah Lapu-Lapu dan juga Estes. Mereka tahu nggak punya ada Faramis untuk bisa membuat team fight-nya lebih sustain, tapi masih ada Estes. Oke. Dan Sally Boy akan menggunakan Fredrin tentunya. Tapi aku sempat dengerin mic checknya Alter Ego waktu itu Apa tuh? ketika Estes pertama kali dimainkan oleh Alter Ego. Rasi, dia punya feeling kayak ini kalau ngambil Estes mereka akan kuat banget dari segi team fight-nya, lebih sustain tentunya. Karena healing yang bener-bener unlimited banget dari seorang Estes. Dan Chico, counter apa yang akan dibawakan? Melihat satu pemain tentunya harus bisa loncat ke belakang, kecuali kalau memang Kadita selalu bisa dapetin Oke. momentumnya ya. Tapi ternyata ada Lancelot. Tapi nantinya nih Valentina juga bakal bisa nge-copy ke arah Blessing of Moon Goddess. Yes. Itu bakal bikin makin team fight-nya sustain lagi. Tapi dia punya 2 yang bisa di-copy. Malvasia ya, Yes. Federal Strike. Entah itu Farsha, entah itu Estes, atau bahkan mungkin lapu-lapu dari Pai. Tergantung mungkin, mau follow up atau mau back up. Yes. Oke, tapi ini masih menjadi match point pastinya untuk Rebellion. 1 poin lagi untuk mereka bisa membungkus kemenangan. Ataukah Alter Ego bisa menyamakan keadaan? Tapi kita tanya dulu kali ya. Boleh? 1 sama atau 2-0? 1 sama atau 2-0? Dan tentunya masih ada kesempatan untuk Alter Ego bisa untuk mengejar di game yang kedua. So, MPL Arena, tunjukkan semangat kalian! Hari Minggu. Begitu semangat tentunya dan kita akan melihat game yang kedua yang akan menentukan apakah Alter Ego mereka mampu untuk memperpanjang nafas mereka atau justru Rebellion yang akan menutup series ini. Tapi ada yang mau lewat terlebih dahulu. Ada yang mau lewat. Harap bersabar ya Tapi mereka teman-teman. masih semangat banget loh. Ada yang jawab 2-0, ada yang jawab 1 sama. Dan mereka pastinya mendukung tim kesayangan mereka masing-masing dengan sepenuh hati. Dan mohon bersabar teman-teman, ada sedikit terjadi kendala pastinya. Dan kita bakal lihat ya. Kita akuin sebenarnya dari Alter Ego, draft mereka cukup bagus. Mereka punya sisi yang banyak. Team Mereka fight-nya kuat punya backup support yang bisa nge-heal habis-habisan. Lapu-lapu dari Pai yang seperti aku udah bilang, udah kasih dia aja hero berantem. Dia kasih dia leluasa untuk ngincer ke arah pemain-pemain dari Rebellion. Mungkin dari sisi targetingnya akan lebih berfokus ke area backline. Yap. Dan Nino di sini harusnya bisa dapetin space yang cukup free. Yes, dan juga sebenarnya ini adalah Farsha sih yang akan menjadi kunci juga ya. Posisi dia bakal harus
dicari untuk Rebellion karena nantinya damage-nya bakal gede banget, areanya gede banget dan dia punya stun dari Curse of Crow-nya. Yes, dan itu harusnya bisa jadi teamfight 5 yang cukup kuat untuk Alter Ego. So kita akan melihat WJ yang akan menggunakan Kadita. Wah, agak sedikit berbeda ya. Ini metode pick off culik satu-satunya nih yang cukup Seingatku berani. sebelum-sebelumnya yang pakai Kadita tuh di Swallow. Tapi sekarang ada sedikit perubahan pastinya. Berarti Swallow pakai Grok mid. Nah ini lagi fleksibel lagi nih, beda lagi nih. Oke, Swallow menggunakan Grok di area midnya yang udah mungkin jarang banget ngeliat ya. Yap. Tapi sebenarnya nggak akan terlalu berbeda jauh dengan posisi roamer yang harusnya Swallow bakal coba untuk menahan Udil terlebih dahulu. Dan Kars di sini dengan glue-nya ini cukup menarik ya. Apakah Kars akan bermain dengan agresif? Oke, tapi nampaknya Wijanarko dengan adanya sebuah Ocean Oddity belum berhasil untuk ngeganggu ke area jungling yang dimiliki oleh Sally Boy sendiri. Karena memang dia cukup sustain banget, apalagi dari Vincent yang udah coba untuk crossing ke area jungle-jungle yang dimiliki oleh Alter Ego. Dan berbeda dari game yang pertama di mana Nino di sini akan lebih dibabysit oleh Rasi. Mencoba untuk memukul mundur Heist di area gold lane-nya. Bakal coba diganggu, mendapatkan platinum gold yang cukup banyak dari Nino di sini. Ini bakal nyaman banget untuk Nino tentunya. Dengan sangat berbeda tapi Petrify Connect ke arah seorang Pai di area bawahnya. Dan tidak mampu untuk ditumbangkan karena Pai masih terlihat cukup strong. Dan memang teamfight yang dibuka oleh Rebellion tadi di area atas itu berada di area turretnya. Karena nggak ada raw wave juga ya, dan setauku dari Vincent memang lebih sering untuk menggunakan adanya Lancelot jungle. Dan damage-nya pastinya nggak terlalu besar dibanding dia bikin attack. Tapi lihat objektivitas bahkan di bawah menit kedua. Ya. Satu alter turret di area bottom lane bakal dihancurkan. Dengan full platingan ini Ninonya yang sekarang udah di benar-benar babysit banget. Mereka nggak mau Ninonya fall off kayak di game yang pertama. Mungkin WJ udah boleh bisa bergerak sih ke arah laning dari Heist. Tapi dari seorang Sally Boy bermain sendiri ke area jungle dari Rebellion Zion dan langsung disidak oleh 4 pemain. Sementara Turtle Lane berhasil diamankan oleh Rebellion Zion by Samsung Galaxy A Series. Sementara Nino yang masih belum terhentikan dan ini kekuatan dari seorang Melissa bisa ngepok, bisa ngecek ke rebusnya. Yap, tadi dari talent semua satu suara ya, dan sekarang 60-40 lah ya. 60-40. Ya, 2 suara untuk Rebellion Zion dan 4 suara untuk Alter Ego. Sementara kita akan melihat tentunya dari Pai yang begitu peka dengan rotasi yang dibawakan oleh Rebellion Zion sejauh ini. Alter Ego mereka memang gak sempat untuk bisa dapetin turtle pertamanya. Dan ada fun fact by Grab di mana Nino, seperti yang Aul udah bilang, ini pemain pertama yang mendapatkan Savage di season yang ke-11 menggunakan Melissa. dan sekarang Ninonya pakai Melissa. Dan akankah terjadi kembali Savage tersebut? Karena masih satu-satunya. Betul, dan sekarang Melissa itu udah bisa dibilang secara nggak langsung ya udah mulai prayo. Tapi Swallow maju dengan satu buah flicker dan kali ini Nino dikejutkan dengan satu buah rough wave yang dibuka oleh Wijanarko. Yap, dan itu adalah poin pick off yang mahal pastinya setelah Nino udah dapetin banyak banget gold di arah bottom lane. Tapi lihat 3 player dari Rebellion Zion bakal coba langsung mengusir Alter Ego dengan adanya sebuah Feather Eye Strike yang di-copy. Ya, dipukul mundur 2 pemain dari Alter Ego. Dan kelihatan Rebellion Zion mereka udah mulai berfokus di area bawah. Sementara Udil bakal coba ngebuka, bakal dipaksa dipukul mundur Wijanarko. Udah gak punya Ocean Oddity dan bahkan dia harus tumbang di tangan Nino. Dan bahkan Alter Ego. Mereka mulai membalikan keadaan, tidak mau terlalu kesertai tentunya. Dan kalau kita ngelihat dari segi emblemnya, Yap, dan kita lihat dari Glue yang menggunakan adanya Avarice ya. Di sini dengan healing regen HP yang dimiliki, dia makin lebih sustain lagi untuk berada di arah depan. Tapi lihat Vincent yang berhasil ternyata nge-steal satu purple buff yang dimiliki oleh Sally Boy. Untungnya Fredrin tidak terlalu Dependent ya? Dependent dengan purple buff ya. Dan kali ini dari Swallow masih dengan, aku bisa bilang mungkin rotasinya nggak terlalu agresif dari Swallow. Tapi setidaknya informasi atau map yang dibuka sama Swallow ini cukup impact sejauh ini untuk Rebellion Zion. Dan malah Wijanarko sekarang yang harus mendapatkan rotasinya. Apalagi Hai sudah mulai terlihat. Udah mengcopy ke arah seorang Udil. Tapi bakal coba dikejar. Tapi ternyata Ada dari Purify yang begitu baik oleh Udil. Pop up begitu saja karena dia tahu efek
kejut dari Wijanarko ini bisa Yap. muncul kapan aja. Dan dia punya wings by wings ya setidaknya untuk escape ability. Tapi itu adalah space yang di-create juga. Di mana turtle yang kedua berhasil diamankan kembali untuk Vincent. Dan kalian juga bisa mengamankan diskon 90% dan menangkan skin MLBB dengan order grab pastinya. Iya, dengan adanya Kadita ya di Rebellion Zion ini seakan-akan Alter Ego mereka mainnya lebih hati-hati. Yap. Mereka nggak yang terlalu agresif untuk melakukan rotasi. Udil masih di lini yang sama dan bahkan Nino yang harusnya bisa dapetin space yang cukup banyak, tapi Silly Boy bakal terculik begitu saja dan bahkan masih bisa bertahan 1 versus 3 kali namun tumbang di tangan seorang Vincent. Space yang bahkan bisa dibilang cukup banyak dari Silly Boy. Namun sayangnya Wijanarko akan menjadi trade kali ini karena Vincent sudah datang membackup. Rasi terpisah dari kawan pemain-pemain Alter Ego Esport dan mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Masih ada efek slow dari seorang Rasi dan Swelo tidak akan mengejar lebih jauh lagi karena Vincent akan lebih berfokus untuk mendapatkan purple tentunya. Yap, dan oke dari segi team fight Rebellion cukup unggul. Tapi objektivitas ini juga cukup sulit ya. Karena lihat Nino bener-bener dapetin berbagai macam keuntungan dengan taret-taret yang udah dirontokin. Tapi in-game equipment by Dunia Games bisa kita intip juga. Gimana dari Vincent mereka build ke arah defensif ya. Dengan Sky Golden Helmet yang sudah diamankan. Dan juga defensif dari Fredrinnya. Ini makin sustain tapi memang keunggulan yang dimiliki sehingga itemnya ada terjadi gap. Iya, dengan perbedaan itu ya mungkin nggak terlalu jauh ya sejauh ini. Dapat lagi. Dan oh my god, Silly Boy kali ini benar-benar diganggu habis-habisan. Dan Swelo bermain sejauh itu tapi harus berhati-hati karena dia sendirian. Silly Boy sudah mulai terlihat juga mencoba untuk menahan kali ini Swelo. Dan bahkan coba dipaksa wall charge dibuka begitu saja oleh seorang Swelo. Dan dari Swelo sendiri pun masih bisa untuk selamat, tidak akan tumbang di tangan pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi Silly Boy, maju sendirian ke area depan kali ini. Tahunnya connect ke arah seorang Vincent, namun Rasi masih akan memberikan heal. Dan masih bisa untuk membackup, tapi sisi lain Wijanarko tidak mampu untuk menyelam ke dasar laut karena harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Yap, dan hancurnya satu altar turret ini akan menjadi keunggulan lagi sih untuk Rebellion Zion. Karena aku bisa melihat dengan adanya Kadita dan Grok, itu mereka bisa banget untuk megang mapnya, Oke, dan megang Kars rumputan. kali ini udah mulai datang dengan split-split. Kali ini Nino ngebuka satu buah go away. Bakal coba dipukul mundur. Tapi Kars bakal coba untuk memeluk ke arah seorang Silly Boy. Mundur begitu saja dari seorang Kars. Dan tidak bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Sementara Vincent akan lebih berfokus secara objektif mengamankan another turret buat Rebellion Zion. Yap, dan ini mapnya harusnya udah bisa dipegang sama Rebellion sih. Mereka punya Grok, mereka punya Kadita. Dan hancurnya satu altar turret di tengah itu makin memperluas lagi rerumputan yang nantinya akan bisa dilakukan trapping. Tapi kali ini dengan ada purple Gagal yang lagi. lagi-lagi gagal diamankan oleh Silly Boy. Vincent, yang kita tahu ya ini pemain dengan retri yang menurut aku juga bagus banget. Kita tahu pemain jungler yang sekarang ini retribusinya tuh benar-benar harus on point. Yap. Karena objektif ini jatuhnya mahal. Oke, tapi dari Alter Ego mereka kuat banget dari sisi team fight ya. Tapi entah kenapa dari Rebellion mereka tahu celahnya untuk bisa menghindari team fight tersebut. Mereka nggak boleh team fight berlima. Ini Yap. Alter Ego bakal kuat banget untuk team fight 5 lawannya. Bisa bilang ada Sisi, ada AOE yang besar. Dan bahkan Nino bisa create space yang cukup banyak dengan go away-nya. Tapi kali ini Udil sempat tertahan, masih punya wings by wings. Namun ternyata barrier dari seorang Swelo tidak mampu untuk menculik. Tapi kena petrify dari seorang Silly Boy-nya Wijanarko. Sepertinya tidak mau menculik ke arah target yang benar-benar tebal banget seperti Silly Boy. Yap, karena sekarang dengan ada defensive build ya yang sudah diselesaikan oleh Silly Boy. Targetingnya nantinya bakal harus ke Nino, Udil atau Rasi. Atau setidaknya Rasi dulu deh, karena nantinya kalau misalkan udah nggak ada Rasi, team fight-nya bakal timpang banget karena udah nggak ada sustainability lagi Ya, dengan Blessing of Moon Goddess-nya. split push ya. Ini metode Iya. split push yang dibawakan sama Rebellion Zion benar-benar bekerja dengan begitu sempurna. Lihat Vincent fokus hancurin turret di area atas, sekarang dia pindah ke area bawah. Dia nggak peduli dengan pemain-pemain Alter Ego yang mau coba untuk menculik pemain-pemain Rebellion Zion. Karena invasi jungle akan mudah dilakukan. Tapi kali ini terkena stun dari seorang Silly Boy-nya. Bahkan tahunnya juga connect dari seorang Silly Boy. Tapi bakal dipaksa tim fight 5 pemain. Tapi Pai mulai maju dengan reverse fighter mengincar ke arah seorang Hais. Hais memang tumpang di tangan seorang Rasi. Tapi Kars mencoba untuk bertahan kali ini Vincent. Terlalu maju ke area depan Nino. Create space yang begitu banyak di area belakangnya. Dan 2 pemain dari Rebellion Zion hilang begitu saja. Ketika tim fight 5 dibuka sama Alter Ego, Yap. Rebellion Zion mereka nggak punya damage yang cukup. Ya. Mereka harus mainin metode pick off seperti mereka ngebawa Kadita,
ya kan? Vincent bakal coba untuk main split push. Ngincir ke arah Nino tuh nggak gampang karena Nino masih punya go away. Yap, dan itu yang akhirnya menjadi turning back point ya, di mana alter ego mereka berbalik unggul, tapi Wijanarko Harus tumbang di gak tangan sempet Udil. rough waves. Karena meskipun Karsnya maju mencoba untuk nge-backup, itu pasti tumbang di tangan Udil. Udil punya Curse of Crow dan bahkan masih bisa ngejar tadi pakai Wings by Wings. Oke, tapi untuk saat ini Rebellion Zion mereka masih mencoba untuk mendefense sekuat tenaga ya. Alter turret di arah tengah karena cukup fatal pastinya kalau hancur. Tapi dari Alter Ego mereka mencoba untuk memaksakan hal tersebut. In-game equipment by Dunia Games, kita bisa intip juga. Walaupun di sini Valentina dia udah punya Clock of Destiny, Lightning Trench, dan bahkan dia langsung bikin ke arah Divine Glaive. Ini bakal gede banget pastinya dari magical penetration ya. Dan Athena pun ini bakal bisa tembus oleh Divine Glaive tersebut. Sehingga nantinya di saat perang yang gak rapet kayak tadi, itu damage bakal lebih optimal. Iya, tapi karena ini Lord juga udah mulai berjalan, Kars bakal coba untuk menahan pemain-pemain dari Alter Ego. Oh, tapi Swallow maju kali ini dengan satu buah wall charge. Nino memang tumpang di tangan Wijanarko. Dan itu yang mungkin harus dilakukan oleh Rebellion Zion. Karena mereka tahu, tim fight 5 yang begitu kuat dari Alter Ego, mereka harus tumbangin damage dealer utamanya. Yang mungkin Nino, yang awalnya gak gampang sebenarnya untuk diculik. Tapi ketika satu buah Roveve connect dari Wijanarko yang gak kelihatan, itu benar-benar bekerja dengan sempurna oleh untuk Rebellion Zion. Tapi kalau kita bisa lihat dari gold difference by UBS Gold ya, ini yang kelihatan jauh banget timpang adalah Vincent. Gimana caranya Vincent yang selalu bisa crossing, dia bisa ngambilin jungle-jungle yang dimiliki oleh Sally Boy sehingga farmingnya nggak maksimal. Dan ini gapnya jauh banget, Sally Boy level 11, Vincent udah level maksimum. Gapnya 4 level. Ini bukan Heist yang split push, tapi Vincent yang split push. Karena dia tahu mungkin dengan Lancelot defensif ya, tentunya damage-nya nggak akan sesakit ketika dulu Lancelot dibawakan dengan mode assassin-nya. Tapi sekarang lebih ke arah Lancelot tank ya. Dan Heist yang punya Arcane Shade, yang punya damage di early. Bersama dengan Wijanarko itu yang justru rotasi dari Rebellion ini berjalan. Sakit banget nggak tuh? Padahal KW ya, Federal Strike-nya KW. KW nggak tuh? Iya. Oke, tapi Sally Boy kali ini udah mulai terlihat di area jungle-nya Kars. Bakal memberikan informasi rasi yang mulai menempel ke arah seorang Sally Boy dengan Lord yang sempat diamankan oleh Alter Ego, berhasil di-clear dengan cukup cepat oleh Vincent tadi di area bawah, memberikan sedikit keuntungan. Tentunya untuk Alter Ego di mana berhasil untuk mendapatkan Lord yang, gold yang sempat dipegang hanya berapa ratus rupiah aja untuk Alter Ego, dan kali ini udah dibalikin sama Rebellion Zion. Yap, ini udah mulai susul-susulan ya, tapi dengan adanya mapping dan juga zoning yang dipegang oleh Rebellion Zion, ini membuat dari Alter Ego juga agak sedikit harus berhati-hati dengan adanya rumputan, karena surprise attack ini mungkin banget terjadi, dan follow up dari Rasi yang nantinya bakal menjadi kunci juga. Iya. Kalau kita bisa lihat ini Rasi belum tumbang sama sekali. Rasi memang belum tumbang, tapi yang harus diperhatikan oleh Alter Ego ya, ini sebenarnya keberadaan dari Wijanarko. Wijanarko-nya ada di mana? Mereka harus cari, tapi di sisi lain Heist menculik arah seorang Udil, dan bahkan kali ini Pai mencoba untuk melakukan trade kali ini. Swallow bakal coba ditahan dengan damage yang dimiliki oleh seorang Nino. Muddles yang connect ke arah seorang Swallow, tentunya dua pemain tumbang. Meskipun Udil menjadi korban pertama, tapi ingat, damage dari Alter Ego itu masih ada ketika Nino masih berdiri tentunya. Tapi kali ini Vincent bakal coba dipukul mundur oleh seorang Sally Boy, dan Lord yang sudah mulai muncul, tapi bakal dipaksakan team fight-nya oleh Alter Ego di area mid-nya, mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu. Wijanarko masuk dari area belakang kali ini dengan satu buah Petrify. Namun Nino masih punya satu buah go away. Vincent bakal coba untuk menahan di area depan. Kars-nya mencoba untuk mengusir keberadaan dari seorang Rasi, tapi Kars bakal coba dipukul mundur. Pai masih punya Bravers Fighter, kali ini dari seorang Vincent, tapi Wijanarko harus berhati-hati. Dan posisi dari seorang Swallow tentunya masih bisa untuk mundur. Karena kalau dia paksa untuk buka satu buah wall charge-nya, ini bisa aja di pick off oleh pemain-pemain Alter Ego. Karena posisinya tadi pemain-pemain dari Rebellion mereka udah mundur semua. Yap, dan satu buah Blessing of Moon Goddess yang kepancing tadi ya. Di saat inisiasi yang dilakukan oleh Wijanarko ini gagal akhirnya. Tapi dengan backup yang begitu luar biasa dari Rasi, tepat waktu sehingga Alter Ego nggak ada yang terpick off juga. Dan Kars tadi benar-benar dia sustain banget. Dengan adanya Dominance Ice, bahkan ada Blade Armor dan Athena Shield, membuat Kars sendiri menjadi satu sosok frontliner untuk Rebellion Zion. Iya, dan kali ini Rasi tentunya akan build ke area defensif terlebih dahulu ya. Biasanya kalau memang udah snowball atau mungkin dari Alter Ego mereka udah dapetin satu momentum yang bisa mendominasi balik permainan ini, kemungkinan fleeting time akan dibikin oleh Rasi.
Dan kita melihat terlebih dahulu nih, untuk Lordnya, apakah akan coba dikontes atau Rebellion mereka mau paksain untuk pick off terlebih dahulu satu pemain dari Alter Ego. Tapi Karena udah mulai di take over juga nih sama Iya. Sally Boy. Sally Boy, Karena kelihatan dari Vincentnya tadi ada di atas. Vincent sudah mulai terlihat juga di area atas, split push bakal coba untuk di-manage oleh seorang Vincent. Sementara Swelo udah mulai maju ke area depan. Nino bakal coba dikejar, Wijanarko connect Petrify-nya. Dan bahkan Rogue Wave kali ini bakal coba dibuka, namun ternyata Nino masih bisa di-heal oleh seorang Rasi. Dan gagal eksekusi dari Rebellion Zion, mereka harus mundur. Karena Swelo udah benar-benar di-pick off begitu saja. Tapi dari Wijanarko bakal hilang. Dan Swelo nggak bisa untuk nge-cover ini, aku bilang mereka harus mundur. Karena eksekusinya udah gagal. Yap, karena ada go away juga. Tadi Ada di go saat away. mau masuk lagi ada benteng perlindungan dari Nino sehingga Nino tidak terpick off. Dan itu banyak banget research skill yang tadi udah keluar sehingga Alter Ego mereka bisa take over terhadap Lord ya dan berbalik unggul. Oke, tapi sekarang Vincent udah mulai terlihat nih. Bakal coba untuk melakukan kontes retribution manakah yang paling tajam. Sally Boy, tentunya Alter Ego mereka masih memiliki 5 pemain yang bakal coba untuk pasang defense, tapi harus mulai maju kali ini. Split-split mulai dibuka begitu saja. Udil membuka satu buah feather Aster dan Heist tumbang. Terkena damage yang begitu perih, tapi Udil juga akan hilang. Sementara Sally Boy masih coba untuk menjaga Lordnya. Kars bakal dipukul mundur. Nino yang tidak tersentuh sama sekali. Sementara Swelo juga bakal coba dipaksa untuk mundur begitu saja. Sementara Vincent mulai maju ke area depan. 1 versus 3 bersama dengan Lord yang masih berdiri tegak. Tapi Sally Boy berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy A Series. Dan bahkan Vincent masih bisa menyelamatkan hidupnya atau tidak, karena Swelo harusnya bisa menjadi pertukaran kalau dia mau selamatin hidup Vincent, tapi terkena efek slow. Dan bahkan Tonrosnya bersama dengan Puncture. Tapi ada Sally Boy di area depannya mencoba untuk menahan Vincent kali ini. Dan bahkan Swelo apakah bisa menyelamatkan hidup Vincent? Tidak ternyata. Dan bahkan Wijanarko tertahan di area depan. Petrify connect ke arah seorang Sally Boy, namun ternyata dari seorang Wijanarko harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Alter Ego. Dan ini bahaya banget. 2 player dari Alter Ego mereka udah punya Immortal, 3 base turret yang tersisa. Dan bahkan hanya ada 3 player aja dari Rebellion Zion. No high ground defender, Lordnya udah jalan ke dalam. Iya, dan kali ini lihat pemain-pemain dari Alter Ego mereka mau tabrak gaming ke arah pemain dari Rebellion Zion. 1 super minion sudah mulai masuk di area main, juga bakal jebol begitu saja. Sementara Lord tidak bisa ditahan oleh Rebellion Zion. Apakah Alter Ego mereka mampu untuk memecahkan base-nya? Heist mulai maju ke area depan, tapi Alter Ego mereka berfokus ke area base dan membalikan keadaan, menyamakan kedudukan 1-1. Yap, dan kebalik ya. Di saat inisiasi yang akan dilakukan oleh Rebellion ini agak sedikit miss karena adanya sebuah Blessing of Moon Goddess. Di saat dari early to mid, bisa kita bilang Rebellion owning banget. Mereka tahu gimana caranya dapetin objektivitas, caranya split push. Tapi mereka di mid to the late udah mulai ke bawah oleh team fight yang akhirnya dipaksa oleh Alter Ego. Masalahnya eksekusinya WJ nggak berhasil.